Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullahu ta'ala. Langsung saja kita lanjutkan halaman 95 poin ke-10, masih berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Wajibnya mengimani hari akhir, yaitu khususnya tentang al-mizan, timbangan pada hari kiamat. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah ta'ala berkata, "Tsumma al-imanu bil mawazin." Kemudian wajib mengimani adanya timbangan. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan kejadian-kejadian hari kiamat secara berurutan. Dan memang ada ikhtilaf, perbedaan pendapat dari para ulama tentang urutan-urutan kejadian tersebut. Ini mau kita sampaikan dari ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhullah ta'ala dari kitab beliau Al-La'ali As-Salafiyah bi Syarhil Aqidah Tahawiyah atau Syarah Aqidah Tahawiyah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhullah ta'ala di halaman 418. Halaman 418 beliau mengatakan, mas'alatun tanaza'al ulama niza'an kabiran fi tartibil a'mal allati yada'uhallahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Para ulama berselisih pendapat dengan banyak perbedaan. Ini ikhtilaf ijtihadi dalam masalah, kalau kita sering sampaikan istilahnya furu'ul akidah, yang tidak boleh untuk saling membid'ahkan. Ini perbedaan pendapat di antara ulama Ahlussunnah sendiri tentang urutan-urutan kejadian hari kiamat. Kata beliau, para ulama banyak berbeda pendapat tentang masalah urutan-urutan kejadian pada hari kiamat. Namun kata beliau, wa asahul aqwal, yang paling tepat, lebih benar menurut beliau, wallahu a'lam, anna awwala amalin huwal hisab. Yang pertama adalah yaumul hisab. Summa akhdus suhuf, ay nasyus suhuf. Kemudian pemberian atau pengambilan catatan amal perbuatan. Summal mizan, kemudian baru timbangan. Summal haud, kemudian telaga.
Tsumma sirat, kemudian as-sirat, jembatan. Ya, kalau kemarin Al-Imam Ibnu Battah Al-Bari menyebut as-sirat terlebih dahulu. Sebelumnya juga al-ba'tsu was-sirat. Ya, namun sekali lagi ini tidak boleh dijadikan sebagai bahan untuk saling menyesatkan ataupun membid'ahkan. Ikhtilaf ijtihadi dalam masalah cabang al-aqidah. Sekali lagi, kalau menurut Al-Syekh Abdul Aziz Rayis hafizallahu taala, al-mizan tentunya sebelum as-sirat. Ya, sekali lagi perbedaan pendapat banyak tentang masalah urutan-urutan tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian al-iman bil mawazin, mengimani adanya timbangan di hari kiamat. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami akan meletakkan timbangan yang adil pada hari kiamat kelak. Allah menyebut tentang adanya al-mizan. Demikian pula dalam surah Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia ada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bahagia. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka dia ada di neraka hawiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu dalil dari ayat tentang adanya timbangan pada hari kiamat kelak. Dalam hadis Rasulullah SAW, dalam akhir Sahih Bukhari, Rasul mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dalam akhir hadis Sahih Bukhari, Rasul mengatakan ada dua ucapan yang ringan di lisan namun berat di dalam timbangan hari kiamat dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman, yaitu subhanallah bihamdi, subhanallahi al-azim. Di situ ada kata-kata saqilatani fil mizan, berat di dalam timbangan, yaitu di hari kiamat. Demikian pula Rasul mengatakan alhamdulillahi tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan pada hari kiamat. Ini sekali lagi hadis tentang penetapan adanya timbangan di hari kiamat. Dan ini adalah ijma' ahli sunnah wal jamaah seperti yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab al-aqidah. Karena memang secara asal yang tercantum dalam kitab-kitab akidah ulama ahli sunnah itu adalah ijma'. Kecuali beberapa hal yang memang itu ada khilaf seperti tadi. Intinya tsummal iman bil mawazin, wajib mengimani adanya timbangan sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam ayat Al-Qur'an dan juga yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama membahas yang pertama berkaitan dengan masalah timbangan pada hari kiamat itu hissiyun, betul-betul ada. Ini untuk membantah kelompok Al-Mu'tazilah yang mereka mengatakan maksud timbangan di hari kiamat itu simbol keadilan. Na'udzubillah min dzalik. Ini kelompok Mu'tazilah atau liberal atau penuhan akal. Mereka tidak mau mengimani yang tidak sesuai dengan akal picik mereka. Padahal jelas Rasul menyebutkan timbangan tersebut ada daun timbangannya. Lahu kifatan, kata para ulama, memiliki daun atau dua daun timbangan. Seperti dalam hadis Al-Bitaqah. Sekali lagi, kata para ulama, timbangan pada hari kiamat menurut Ahlus Sunnah haqiqiyun, la majaziyun. Hakiki, bukan majazi, sekedar simbol saja tidak, namun ada hakikatnya. Namun bagaimananya wallahu taala a'lam. Ini masalah ghaib, yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman bertakwa mengimani hal-hal yang ghaib tersebut. Kemudian dibahas oleh para ulama, timbangan pada hari kiamat itu satu atau banyak. Kalau dalam ayat tadi disebutkan dalam bentuk jamak, dalam bahasa Arabnya al-mawazin, jamak dari al-mizan, timbangan. Wallahu alam,
ini juga masalah khilaf, ya, ijtihadi yang tidak dijadikan bahan untuk mentabdi', menyesatkan, yaitu kata para ulama yang rajih, yang benar, yang kuat, bahwasanya timbangan pada hari kiamat itu cuma satu. Sebagaimana dalam hadis tadi Sahih Bukhari atau di akhir Sahih Bukhari, Rasul mengatakan tsaqilatani fil mizan. Namun kenapa kok disebut dalam bentuk jamak di dalam ayat Al-Quran tadi? Al-mawazin, kata pak ulama, itu bi'tibaril mauzunat. Dilihat dari sisi yang ditimbang itu banyak, maka disebut dengan bentuk jamak. Meskipun asalnya, secara asal, timbangan pada hari kiamat cuma satu. Namun sekali lagi, kenapa disebut dengan bentuk jamak, redaksi jamak dalam ayat tadi? Karena sekali lagi, yang ditimbang itu banyak, maka disebut dalam bentuk jamak. Meskipun sekali lagi, mizan ada satu di hari kiamat kelak. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, apa saja yang ditimbang pada hari kiamat? Kata para ulama, ada 3 yang ditimbang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama tentunya al-amal, amal perbuatan. Ya, baik itu amalan lisan, amalan hati, ataupun juga amalan anggota badan. Semua akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya tadi diantaranya hadis kalimatani khafifatani alal lisan tsaqilatani fil mizan. 2 ucapan yang ringan di lisan, amalan lisan, ucapan lisan. Namun tsaqilatani fil mizan, berat di timbangan hari kiamat. Yang ditimbang adalah al-amal. Sekali lagi, baik amalan hati, amalan lisan, ataupun amalan anggota badan. Yang kedua yang ditimbang adalah catatan amal perbuatan. Seperti dalam hadis yang masyhur yang dikenal dengan hadisul bitaqah. Yaitu ada seseorang yang dia memiliki 99 catatan amalan kejelekan. Kemudian diletakkan di satu daun timbangan. Kemudian diletakkan satu catatan di daun timbangan yang lain. Namun satu timbangan itu mengalahkan, atau satu catatan kebaikan itu mengalahkan yang 99 catatan kejelekan tersebut. Yang 99 itu ke atas ditimbang dengan yang satu tadi. Artinya lebih berat yang satu catatan kebaikan. Itulah catatan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang ditimbang sekali lagi dalam hadis ini adalah catatan amal perbuatan manusia yang baik maupun yang jelek. Adapun yang ketiga yang ditimbang adalah jasadnya manusia, badannya manusia. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, innahu yu'ta birrajuli al-azim as-samin fala yazin indallah janaha ba'udah. Akan didatangkan pada hari kiamat seseorang yang besar, yang gemuk, namun di sisi Allah timbangannya yaitu hanya seberat atau tidaklah lebih berat dari sayap seekor nyamuk. La yazin indallah janaha ba'udah. Dan itulah yang Allah firmankan dalam akhir-akhir surat Al-Kahfi, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak istilahnya menimbang sama sekali amal perbuatan mereka karena kekafiran mereka. Sebaliknya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, atau tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW, ada kisah beliau suatu saat naik ke sebuah pohon. Tiba-tiba angin kencang meniup, menyingkap betis beliau. Sebagian sahabat yang ada di bawah pohon melihat
betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu seraya tertawa. Rasul pun bertanya, kenapa kalian tertawa? Kata mereka, min diqqati saqai, karena kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Namun apa kata Rasulullah SAW? Bahwasanya kedua betis itu lebih berat di timbangan pada hari kiamat daripada gunung Uhud. Karena itu sekali lagi kembalinya kepada al-iman wal amalu as-saleh. Ini kata para ulama yang ditimbang pada hari kiamat, amal perbuatan, catatan amal perbuatan, dan juga badan manusia tersebut. Semoga Allah memperberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Disampaikan di sini wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yu'ta bin nasi ilal mizan. Manusia akan didatangkan kepada timbangan pada hari kiamat. Fayatajadaluna indau asaddal jidal. Dan mereka akan berdebat yang sengit di samping timbangan tersebut. Namun intinya sekali lagi, Abdullah bin Mas'ud ingin menyampaikan kepada kita tentang adanya timbangan di hari kiamat kelak. Dan timbangan itu sekali lagi hissiyun, ada hakikatnya, bukan majazi atau sekedar simbol keadilan sebagaimana kata kelompok Al-Mu'tazilah. Bahkan sangat kurang ajarnya Mu'tazilah sampai-sampai mereka mengatakan la yahtaju ilal mizan ilal baqal. Kata mereka tidaklah yang butuh kepada timbangan kecuali penjual sayuran dan buah-buahan dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi kurang ajarnya ahli bidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan adanya timbangan pada hari kiamat, namun mereka mengingkarinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, timbangan sekali lagi itu ada hakikatnya menurut ahlu sunnah wal jamaah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, al-mizanu biyadir rahman. Al-mizan di tangan Allah ar-Rahman. Yakhfidu wa yarfa'u. Allah yang meringankannya atau yang mengangkatnya, memberatkannya. Namun ada sebab akibat. Allah akan memperberat amal kebaikan tersebut dengan tentunya al-iman wal amalu as-saleh. Hadis ini sahih, ya. Disahihkan oleh Syekh Albani dan yang lainnya. Faman syakka fi dzalik au kadzdzaba faqad a'dhama al-ilhada. Barang siapa yang ragu tentang adanya timbangan pada hari kiamat atau mendustakannya, maka sungguh dia telah jatuh ke dalam penyimpangan yang sangat dahsyat sekali. Wa qad ittafaqa ahlul ilmi waqad ittafaqa ahlul ilmi bil akhbar wal ulama waz zuhad wal ubbad fi jami'il amsar annal iman bidzalika wajibun lazimun. Dan para ulama telah sepakat, ya, di antaranya ulama al-hadis dan juga yang lainnya, ya, demikian pula az-zuhad, ahli zuhud, para ahli ibadah, ya, semuanya sepakat wajib mengimani adanya timbangan tersebut. Bukan sebagaimana kelompok Al-Mu'tazilah yang mereka mentakwil timbangan dengan simbol keadilan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang berkaitan dengan al-mizan. Kemudian kita pindah kepada pembahasan yang berikutnya, halaman 96, masih rentetan al-iman bil yaumi al-akhir. Yang ke-11, al-haudhu wasyafa'atu, tentang masalah telaga. Ini juga ada khilaf seperti yang kita sampaikan tadi dari ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizallahu ta'ala, kalau beliau lebih condong al-haud setelah al-mizan, ya.
Namun ada sebagian yang mengatakan sebelum al-mizan, wallahu ta'ala alam. Al-haud wa syafa'ah, telaga di hari kiamat. Kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Uqbai rahimahullah, "Tsummal imanu bil haudi wa syafa'ah." Kemudian mengimani tentang al-haud, telaga, dan juga tentang asy-syafa'ah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna li haudon ma baina aila wa adan. Yuridu anna qadrahu ma baina ailata wa adan. Abariquhu bi adadi nujumis sama." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku memiliki telaga di hari kiamat. Luasnya, panjangnya atau lebarnya antara tempat di negeri Syam namanya Aila dan Aden di negeri Yaman. Maksud kata Imam Ibnu Battah dari hadis tadi, maksudnya Rasul ingin menyampaikan qadrahu, besarnya itu antara Aila di negeri Syam dan Aden di negeri Yaman. Abariku bi adari nujumis sama, bejana-bejananya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Man kadzdzaba bil haud faqad kadzdzaba bil haqq." Barang siapa mendustakan adanya telaga pada hari kiamat, maka dia telah mendustakan kebenaran. Wa jaa fil hadis, dalam hadis dikatakan, "Man kadzdzaba bil haud lam yashrab minhu." Barang siapa yang mendustakan adanya telaga, maka dia tidak akan meminum darinya. Kita mau sampaikan dulu tentang al-haud. Al-haud, telaga, itu hak, benar adanya. Dalam Sahih Muslim ada bab khusus tentang masalah al-haud, telaga. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna likulli nabiyyin haudan." Setiap nabi punya telaga. Namun telaga Rasul punya banyak keistimewaan. Di antaranya ma'hu abyadu minal laban, lebih putih airnya daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa aniyatuhu, tadi ada dunjumis sama, bejana-bejananya seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Arduhu syahrun wa tuluhu syahrun, dalam riwayat lebarnya 1 bulan perjalanan, demikian pula panjangnya 1 bulan perjalanan. Man syariba minhu lam yadma abada. Barang siapa meminum darinya, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kenikmatan meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masih ada kaitan dengan masalah Al-Kautsar yang Allah katakan dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad Al-Kautsar. Ada kisah dalam hadis Rasulullah SAW. Suatu saat Rasul itu pernah tertidur sejenak. Kemudian ketika terbangun, Rasul tersenyum atau tertawa. Kemudian sahabat bertanya, "Apa yang membuat engkau tersenyum atau tertawa ya Rasulullah?" Kemudian kata Rasul, "Tadi Allah turunkan ayat, Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad Al-Kautsar. Atadruna mal kautsar? Rasul pun bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar?" Mereka menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Kemudian Rasul menjelaskan, Al-Kautsar nahrun wa adanihi rabbi fil jannah. Al-Kautsar adalah sungai yang Allah telah janjikan untukku di surga. Ini adalah dalil Rasul telah dijamin masuk surga. Maka sungguh sesat, sungguh batil orang yang mengatakan Rasul tidak dijamin masuk surga. Jelas ayatnya, jelas dalilnya, jelas hadisnya. Ya, Rasul dijamin masuk apa? Surga. Nahrun wa adanihi rabbi fil jannah. Al-Kautsar adalah sungai yang Allah janjikan untukku di surga. Kemudian Rasul menyebutkan bahwasanya air
Kautsar tersebut itu akan mengalir sampai ke telaga beliau. Ini kaitan antara Al-Kautsar dengan Al-Haud, telaga. Air telaganya Rasul bersumber dari Al-Kautsar. Dan sekali lagi wajib untuk kita mengimaninya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsir surat Al-Kautsar, ya, man tamassaka bi sunnati Rasul sallallahu fahuwa sayaridu haudhan Nabi sallallahu yaumal qiyamah. Secara maknanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, barang siapa berpegang teguh dengan sunnah Rasul di dunia, maka dia akan bisa mendatangi, meminum dari telaga Rasul di padang mahsyar kelak, di hari kiamat kelak. Namun sebaliknya, yang berpaling dari sunnah Rasul tidak akan meminum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis Rasul menyebutkan akan ada sebagian dari umat beliau yang diusir dari telaga tersebut. Dan Rasul mengatakan, ummati ummati, ya Allah, mereka adalah umatku. Kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka perbuat dari hal-hal yang baru dalam urusan agama sepeninggalmu. Kata-kata ma'ahdatsu ba'dak, mereka membuat hal-hal baru dalam urusan agama. Ada dua kategori dari umat Nabi Muhammad SAW yang akan diusir dari telaga beliau, yaitu orang yang murtad dari agama Islam, yang melakukan pembatal-pembatal keislaman. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang kedua, yang berbuat kebid'ahan ataupun ahlul bidah, mereka diusir dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah para ulama ketika menyebut bahaya bid'ah, di antaranya pelakunya akan diusir dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di dunia mereka berpaling dari ajaran Rasul, maka mereka pun diusir dari telaga Rasul di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi tentang masalah al-haud. Ya, itu hak ada, benar di hari kiamat, wajib untuk kita mengimaninya. Adapun masalah asy-syafa'ah ini tidak disampaikan oleh beliau, oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ghair rahimahullah taala. Insyaallah akan ada pada poin ke-14, ya. Wallahu alam, ini kok ditulis asy-syafa'ah, padahal asy-syafa'ah itu sendiri ada pada halaman 99, ya. Namun tidak ada masalah kalau kita sebutkan secara ringkas tentang masalah asy-syafa'ah. Itu ada banyak macamnya, ya. Namun secara bahasa asy-syafa'ah itu thalabul khair lil ghair, meminta tolong untuk orang lain. Itu secara istilah arti asy-syafa'ah. Ada syafaat di dunia, ada syafaat di akhirat, ya, sebagaimana dalam ayat man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa memberikan syafaat yang baik, baginya pahalanya di hari kiamat. Wa man yashfa' syafa'atan sayatan yakun lahu kiflun minha. Barang siapa memberikan syafaat yang jelek, maka baginya dosanya. Itu secara istilah syafaat di dunia. Adapun di akhir kiamat, ini banyak macamnya. Ada namanya asy-syafa'atul udzma. Ya, asy-syafa'atul udzma yaitu kejadian di padang mahsyar. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kata Rasul, yuhsyaruna hufatan uratan ghurlan. Mereka dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak dikhitan. Matahari dekat dengan kepala mereka. Kemudian mereka pun datang kepada Nabi Adam, memohon kepada Nabi Adam agar meminta Allah segera memutuskan perkara mereka, karena kejadian sangat dahsyat sekali di padang mahsyar tersebut. Nabi Adam tidak sanggup untuk membantu mereka. Nabi Adam mengatakan, itu Nuhan awwala rasul, datangi Nuh, karena beliau adalah Rasul yang pertama. Nabi Nuh tidak sanggup membantu mereka. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak sanggup membantu mereka. Mereka pun datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Nabi pun
bersujud di hadapan Allah, Allah pun mengatakan irfa rasak, angkat kepalamu, was'al tu'ta, mintalah engkau akan diberi, wasyatu syafa', mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Itulah yang dinamakan dengan asy-syafa'atul udzma, yang merupakan salah satu keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyan qabri. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Di antaranya utitu syafa'. Aku diberikan syafaat, yaitu di antaranya syafa'atu al-udzma. Itulah yang disebut dengan maqaman mahmuda, kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sekali lagi asy-syafa'atul udzma, dikatakan asy-syafa'atul udzma karena sekali lagi itu mencakup seluruh manusia. Setelah itu Allah waja'a rabbuka wal malaku safan safan. Allah datang bersama dengan para malaikat-malaikat yang berbaris-baris. Itu yang disebut dengan asy-syafa'atul udzma di padang mahsyar. Kemudian asy-syafa'at yang lain, ada yang khusus bagi nabi dan ada pula yang tidak khusus bagi nabi. Setelah syafa'atul udzma tadi, ada syafaat yang umum, karena yang memberikan syafaat pada hari kiamat dengan seizin dari Allah dan dengan ridha dari Allah. Syafaat pada hari kiamat ini sekali lagi ada beberapa kategori. Ada yang khusus bagi Nabi Muhammad, ada yang umum. Syafaatil malaika wan nabiyun wal mu'minun. Kata Rasul, para malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, orang-orang beriman memberikan syafaat, sekali lagi dengan seizin dari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena asy-syafa'ah secara asal kullillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ada syafaat yang khusus bagi Nabi SAW, yaitu tadi syafaatul udzma. Kemudian ada lagi syafaat untuk paman beliau Abu Thalib. Paman beliau Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, namun tetap ada manfaat syafaat Rasul, yaitu diringankan azabnya. Ini kekhususan, keistimewaan bagi Rasul dan untuk paman beliau. Tapi tetap karena musyrik kafir kekal dalam api neraka. Cuma syafaat Rasul membantu meringankan azab Abi Thalib di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, syafaat yang khusus bagi Rasul, yaitu syafaat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama kali masuk surga Allah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana awwalu man yastaftihu babal jannah. Kata Rasul, akulah yang pertama kali membuka pintu surga. Ini 3 syafaat yang khusus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat yang lain ini untuk Rasul dan untuk selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya syafaat untuk mengeluarkan pelaku dosa besar dari api neraka. Nah, ini pembahasan di poin halaman tadi 99, poin 14. Ini yang banyak disampaikan di kitab-kitab akidah. Syafaat Rasul bagi pelaku dosa besar dari umat beliau. Akan kita sampaikan lebih lanjut pada poinnya nanti. Kemudian syafaat yang berikutnya, syafaat untuk memasukkan orang ke dalam surga sebelum dia dimasukkan ke neraka. Kalau tadi yang poin 14 itu sudah masuk neraka dikeluarkan. Ini sebetulnya orangnya layak masuk neraka, tapi dengan syafaat Rasul dia langsung dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Atau ada pula orang yang kebaikan dan kejelekannya itu sama, 50-50. Dan dengan syafaat Rasul dia pun masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk-bentuk syafaat di hari kiamat kelak. Dan tidak mungkin sekali lagi mereka memberikan syafaat kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala.
Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min malakin fis samawati wal ardi la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ayya'dana Allah liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit dan bumi tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh kita misalnya berdoa, ya Rasulullah berikan syafaatmu pada hari kiamat kelak kepadaku. Syirik kepada Allah. Karena syafaat itu milik Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini pembahasan pada malam hari ini tentang al-haud wa syafa'ah dan juga al-mizan. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang masalah al-hisab. Demikian pula kenikmatan surga dan adab neraka, ya, biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Amalan apa yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari sirat? Wallahu alam, secara kaidah umum kata para ulama, barang siapa yang mengikuti as-siratal mustaqim di dunia, jalan yang lurus, yaitu jalannya Rasul, jalannya para sahabat Rasul SAW, maka insya Allah dia akan selamat di dunia wal akhirah. Barang siapa yang mengikuti akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul, demikian pula ikut ibadahnya Rasul, maka mereka akan bisa melewati as-sirat, jembatan, dengan selamat. Wallahu ta'ala alam. Adapun apakah ayah dan ibu Nabi mendapat syafaat Nabi seperti Abu Thalib? Karena ini masalah gaib, tidak bisa kita menentukannya kecuali dengan dalil. Yang ada cuma khusus bagi Abu Thalib, ya, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat, wahai Rasulullah, pamanmu, ini kurang lebih riwayatnya demikian, maknanya apakah bermanfaat, ya, atau apakah Abu Thalib meraih manfaat dari dia menolongmu, melindungimu, ketika dimusuhi oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Ya, kata Rasul, ya, dengan syafaatku pada hari kiamat beliau diringankan azabnya. Ya. Ini sekali lagi secara maknanya Rasul SAW dengan seizin dari Allah memberikan syafaat kepada paman beliau. Namun sekali lagi cuma diringankan azabnya, tidak sampai keluar dari api neraka. Ya, sekedar faedah juga tentang dalil sebagian orang untuk merayakan Maulid Nabi dengan hadis yang kata mereka hadis, ya, padahal itu hadis tidak sahih, yaitu tentang Abu Lahab yang diringankan azabnya setiap hari Senin. Ya, kalau kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, ya, itu tidak ada asalnya dari hadis yang sahih. Ya. Bagaimana cara terlepas dari dosa jariah? Kalau yang dimaksud dengan dosa jariah seperti orang itu menyesatkan orang lain, ya, menyesatkan orang ini misalnya di medsos dan seterusnya, maka kewajibannya untuk dia bertobat di medsos juga, menyampaikan tentang kekeliruannya, kesalahan-kesalahannya, penyimpangan-penyimpangannya. Ya, kalau tidak, naudzubillah min dzalik, selama kesesatannya diikuti oleh orang, maka akan mendapatkan dosa. Makanya Allah mengatakan, man taba wa aslaha wa bayyana. Barang siapa yang telah bertobat, memperbaiki diri, dan dia menjelaskan, mengklarifikasi. Ya, karena apa? Sekali lagi, dosanya di hadapan orang banyak, dalam artian menyesatkan umat, dan Rasul telah mengancam dengan sabda beliau, man da'a ila dhalala kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya tersebut. Na'udzubillahi min dzalik.
Ya mungkin sekilas kalau tidak salah minggu yang lalu ada yang bertanya tentang istilah al-kasab menurut Asy'ariyah. Al-kasab itu kalau terjemahannya ya perbuatan. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi atau baginya apa yang dia perbuat dan bagi kalian apa yang kalian perbuat. Ya. Al-kasab artinya secara bahasa itu al-fi'lu, perbuatan. Kelompok Asy'ariyah dalam masalah al-kasab perbuatan itu hampir mirip dengan kelompok al-Jahmiyah, al-Jabariyah. Bahwasanya manusia itu secara hakikatnya tidak punya kehendak. Tidak punya kehendak untuk berbuat. Kalau diistilahkan, api itu tidak bisa membakar misalnya kertas. Kata mereka kalau misalnya ada kejadian api membakar kertas, mereka mengatakan api itu sebetulnya sekedar simbol saja, tanda saja. Dia tidak punya pengaruh sama sekali untuk apa? Membakar. Jadi sekali lagi, secara ringkas, kalau dibahas lebih luas ini luar biasa, mungkin banyak yang nggak paham ya istilah-istilah para ulama tentang hal ini. Namun istilahnya kelompok Asy'ariyah dalam masalah al-kasab, dalam masalah takdir itu ke arah kelompok al-Jabariyah, mengatakan manusia itu tidak punya kekuatan, tidak punya pilihan untuk berbuat. Ya. Bahkan kalau kita kembali kepada pembahasan al-istisna fil iman tentang masalah mengucapkan saya mukmin insyaallah, kelompok Asy'ariyah mengatakan wajib mengatakan saya mukmin insyaallah. Kelompok Murji'ah mengatakan tidak boleh mengatakan saya mukmin insyaallah, harus saya mukmin titik. Ahlussunnah mengatakan boleh mengatakan saya mukmin insyaallah, karena apa? Menjauhkan diri daripada tazkiyah. Adapun kelompok Asy'ariyah mengatakan wajib mengatakan insyaallah. Bahkan kata mereka setiap perbuatan mengatakan saya berbuat demikian insyaallah. Dalam artian misalnya saya membaca buku insyaallah, saya meminum air insyaallah. Dalam artian air ini bisa berubah dengan seizin dari Allah. Mereka mewajibkan berlebih-lebihan karena mereka punya keyakinan manusia itu sesungguhnya tidak punya pilihan, tidak punya kekuatan untuk berbuat. Adapun ahli sunnah mengatakan manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa an yasyaallah rabbul alamin. Itu secara ringkasnya. Dan juga kalau dibahas lagi, kata para ulama, kelompok Asy'ariyah mereka punya banyak definisi tentang al-kasab yang tidak istilahnya saling dan satu sama lain saling bertabrakan, bertentangan. Sekali lagi ini secara ringkas menjawab pertanyaan minggu yang lalu kalau tidak salah tentang al-kasab menurut kelompok al-Asy'ariyah. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.